Oke, hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel, official channelnya aku, YouTube kali ini ya. Teman-teman semua, untuk sosial media aku, teman-teman boleh banget lihat dan kunjungi sosial media aku yang ada di deskripsi di bawah ini. Teman-teman akan tahu banyak tuh di sana. Jadi silakan lihat deskripsi di bawah ini ya. Teman-teman, satu pembahasan yang sangat seru tentang satu statement kenapa ya uang selalu menjauh ketika kita ada rasa takut kekurangan gitu. Keren. Ini pertanyaan keren banget. Mungkin kamu pernah mengalami ini juga. Dan mungkin aku juga saat lalu juga pernah mengalami satu fase rasa seperti ini juga. Kenapa ya uang menjauh ketika kita merasa takut ada rasa kekurangan gitu. Nah, teman-teman harus mengerti bahwa sifat uang itu tidak akan terlepas dari energi, frekuensi, vibrasi. Ketika ada rasa kekurangan, itu getarannya getaran yang dibaca sama semesta bahwa kamu enggak punya gitu. Ketika kamu merasa takut, merasa kekurangan, merasa uang itu limited atau terbatas, ya rasa itu yang kamu dapetin gitu. Rasa takut itu menggambarkan kamu nggak punya, ya jadinya ya susah didapetinnya. Jadi cara kerja sistem semesta ini loh yang harus kamu tahu. Cara kerja bagaimana uang ini datang dalam kehidupan kita, itulah yang perlu betul-betul kita tahu secara pengetahuannya. Bahwa uang itu adalah energi yang memadat, bentuknya material uang. Nah, energi ini berupa energi syukur dan energi terima kasih, energi bahagia, dan energi ketenangan, kedamaian. Jadilah duit. Jadi pada saat getaran tubuh kita dipenuhi rasa syukur, rasa terima kasih, ini getaran yang selaras dengan getaran datangnya uang. Getaran uang tuh dia bergetar di dalam getaran cinta dan terima kasih. Ketika tubuh kamu banyak-banyak menggetarkan getaran terima kasih, cinta yang besar mengalirkan, kebaikan, mengalirkan kemudahan kepada orang lain, disitulah getaran itu selaras dengan getaran uang. Nah, jadi ketika tubuh kita bergetar atau merasakan uang itu sebagai sesuatu yang langka, yang kita takuti dia habis dan kurang gitu istilahnya, tubuh kamu tuh seakan-akan berbicara kepada semesta bahwa aku nggak punya, ya jadinya ya nggak punya gitu. Nah, kekhawatiran dan ketakutan itu sebuah frekuensi yang membuat kita jauh dari uang. Tapi getaran tubuh dalam syukur dan terima kasih itu yang mendekatkan uang hadir dalam kehidupan kita. Jadi substansi itu yang perlu teman-teman pahami, bahwa uang tidak hanya sekedar kertas, bahwa uang tidak hanya sekedar bentuk material seperti itu, bukan. Ada sebuah pengetahuan yang begitu sangat indah untuk betul-betul kamu tahu bahwa uang datang ketika tubuh kita banyak menggetarkan energi syukur. Energi syukur ini dia sifatnya seperti magnet. Energi syukur ini dia sifatnya seperti magnet yang menarik, membawa rezeki itu datang dalam kehidupan kita. Jadi kamu nggak usah khawatir tentang rasa-rasa itu, rasa-rasa kekurangan, rasa-rasa ketakutan sehubungan dengan uang. Izinkan aja kamu sambut terima dan larutkan semua rasa-rasa dalam energi itu kepada sumbernya, yaitu energi cinta tanpa batas. Setelah itu, izinkan kamu terbuka untuk menerima semua kebaikan dan isi getaran tubuhmu hanya dalam getaran bahagia, syukur, dan kelimpahan. Nah, jadi dasar dari semua perubahan itu tentunya adalah sebuah pengetahuan. Dasar perubahan adalah sebuah pengetahuan. Itu sebabnya kenapa aku tergerak untuk membuat channel ini. Aku betul-betul tergerak untuk menceritakan substansi-substansi yang penting sekali untuk kita sadari.
untuk semua perempuan Indonesia di luar sana, untuk seorang ayah di luar sana, untuk kakak-kakak di luar sana, mulai belajar untuk memahami ya, bahwa uang bergetar dalam getaran syukur dan getaran bahagia. Itulah yang harus kamu tuju gitu. Satu sisi bergetar dalam getaran itu. Dan itu satu hal yang menarik untuk kita bisa telusuri dan kita eksperimenkan gitu. Satu sisi yang membuat hidup kamu bisa lebih berwarna dengan praktek-praktek itu gitu. Kanal ini atau channel ini akan menjadi satu ruang di mana teman-teman bisa mengupdate terus nih perkembangan-perkembangan apa sehubungan dengan segala manifestasi yang kamu butuhkan dalam perjalanan hidupmu. Karena sebetulnya semua berjalan dengan flowing. Asalkan kamu paham bahwa kunci dari segalanya itu adalah satu kata, selaras. Satu kata, sefrekuensi. Jadi selaraskan tubuhmu, selaraskan getaran hatimu, selaraskan energi di dalam tubuhmu dalam rasa syukur dan rasa bahagia. Disitulah uang akan datang pelan-pelan gitu. Menyelaraskan apa yang ada di dalam juga tidak akan terlepas dari memori-memori atau data-data apa sajakah yang sudah ada dan tertanam di dalam diri kamu. Jika ada mental block, itu dulu yang harus diselesaikan. Ada ketakutan-ketakutan soal uang, trauma-trauma soal uang, belief-belief soal uang, penilaian-penilaian soal uang, itu dulu yang harus dilarutkan, terurai ke sumbernya, energi tanpa batas. Nah, dari step-step itulah nanti kita baru bisa melangkah ke jenjang selanjutnya. Dan nggak usah khawatir ya, teman-teman. Kamu kalau mau tahu lebih banyak tentang semua cerita manifestasi, apa saja yang ingin kamu raih dalam kehidupan kamu boleh ikut terus follow video-video ya di kanal ini, kamu subscribe, dan nantinya semua notifikasi akan masuk deh ke dalam handphone kamu ya. Karena semuanya itu akan terhubung tuh, semua cerita-cerita itu baik di YouTube dan di begitu banyak cerita-cerita juga yang kita bagikan di dalam sosmednya kita gitu. Teman-teman boleh nanti klik ya, klik dan komen dari kanal YouTube kita ini, dari channel YouTube kita ini, dan juga dari sosmed-sosmed yang ada. Karena di situ akan banyak cerita terupdate di sana. Semua kisah, semua cerita, semua perjalanan, semua tahapan itu nanti akan diceritakan di sini. Dan untuk teman-teman yang memang ingin lebih intensif lagi ya bercerita dan tahu bagaimanakah cara kerja realita dalam kehidupanmu muncul, lahir, dan menjadi realita di dalam hidupmu sekarang, itu sangat-sangat simpel dan sangat mudah. Nah, kamu tahu dan pelajari lebih dalam lagi tentang energi, frekuensi, vibrasi. Kalau mau tahu literatur lebih jelasnya, pelajari tentang Nikola Tesla. Ya, Nikola Tesla, dia adalah seorang ilmuwan penemu listrik. Dia bercerita tuh, kalau kamu mau tahu tentang rahasia semesta, pelajari tentang energi, pelajari tentang frekuensi, pelajari tentang vibrasi. Nah, tiga kata magic inilah sebetulnya yang akhirnya memberikan sebuah kesimpulan bahwa realita hidup yang bahagia dan berkelimpahan yang kamu inginkan dalam proses pencarian kehidupan kita itu ditunjang oleh selarasnya getaran tubuhmu, selarasnya apapun yang kamu rasakan, feel kamu gitu ya, selaras dengan pusaran energinya semesta. Nah, energi ini akan bercerita tentang rasa terima kasih, syukur, dan bahagia. Nggak akan keluar dari alur ring itu. Jadi sesimpel itu sebetulnya. Kalau TVB saat ini aku lagi terpuruk banget nih, dari mana nih aku memulai ini semua? Mulailah dengan hening, mulailah dengan duduk berdamai dengan diri kamu sendiri. Luangkan waktu sekitar 5-10 menit deh per hari untuk duduk diam menyadari nafas.
Jadi teknis-teknis detailnya nanti aku akan cerita di video-video lainnya yang teman-teman nanti bisa lihat. Pelan-pelan lihat itu uh, secara prosesnya ya, karena semua harus dalam jenjang proses gitu. Sebuah wawasan itu kalau nggak dipraktekin ya nggak akan ada manifestasi apapun terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi perlu dipraktekin, perlu dilakukan, habitnya perlu dirubah gitu. Asalkan teman-teman tahu bahwa sejatinya default kita secara blueprint itu udah bahagia dan berkelimpahan. Jadi tahapan-tahapan itu nanti akan mengalir dengan sendirinya. Jangan lupa buat teman-teman terus dan terus mensyukuri hidupmu. Karena start pertama dari rasa syukur itu pasti nanti akan ditambahkan. Jadi start pertama ketika kamu terpuruk, start pertamanya bersyukur dulu apapun yang terjadi dalam realita kamu. Nggak perlu khawatir dan cemas ya. Karena semua proses itu memang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai sebuah perjalanan dari ruang jiwa ini. Ruang jiwa ini memang harus mengalami semua fase. Nah, jadi cerita-cerita seru berikutnya itu nanti akan kita ceritakan sehubungan dengan manifestasi keuangan, sehubungan dengan jodoh, sehubungan dengan hutang, sehubungan dengan apapun yang teman-teman happy banget gitu untuk mencapainya. Tapi tentunya ada tahapan-tahapan karena pemberesan pertama itu mental blocknya dulu nih diberesin. Karena sejatinya hidup itu seperti cermin. Realita di dalam hidupmu ini, dia berasal dari pantulan daleman kamu. Berupa mental block, penilaian, sugesti, atau segala hal yang menjadi program di dalam pikiran kamu. Nah, segala hal yang pada akhirnya menjadi program, jika itu realitanya nggak enak, tentunya kan perlu direview. Ya, jadi start pertama mental blocknya diberesin, start berikutnya adalah selaraskan. Selaraskan, kuncinya ada di situ, selaraskan getaran tubuhmu. Dan ketika kamu ingin memanifestasi sesuatu tentang apapun goal kamu, cukup kamu rasakan penuh, rasakan total, itu sudah terjadi di sekarang. Nah, rasa syukur mengalami rasa yang kamu inginkan di dalam goal kamu, itulah tahapan-tahapan proses penciptaan. Nah, proses penciptaan itu yang akhirnya akan menjadi habit di mana pola-pola cara kerjanya itu kurang lebih sama. Antara semua goal apapun itu kurang lebih sama. Selaraskan, rasakan penuh di titik sekarang, rasakan syukur, jadikan habit syukur dalam setiap hari, kamu bawa, jadikan ini sebagai sebuah lifestyle dalam kehidupan kamu. Dan pasti kehidupan yang menyenangkan dan membahagiakan akan kamu rasakan. Oke teman-teman, jangan lupa teman-teman lihat Instagram, TikTok, atau sosmed yang ada di sini. Kalau teman-teman butuh bertanya sesuatu, silakan tulis di komen, atau ada ide apa yang perlu aku bahas, silakan teman-teman request aja di dalam komen ini dan aku akan membahasnya nanti. Oke teman-teman, terima kasih.